اللهم حمدا من رفع نفسه إلى المعالي ونصب ذاته لطاعتك على التوالي، وأصلي وأسلم على من حفظ جناحه لأمته وعلى آله وأصحابه الذين جزموا ضميرهم ببعثته وبعد. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. كيف أحوالكم أيها الطلبة؟ أعزني الله وإياكم أجمعين. الحمد لعلكم لله. تجدون حاصل. الحمد لله. الحمد لله. طيب أيها الأساتذة وأيتها الأستاذات, أعزني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bermuajahah mudzakarah ilmu bersama, terkhusus dalam ilmu nahwu. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan melanjutkan bab muqaddimah, masih muqaddimah. Yang insyaallah sebenarnya untuk tahlil kalimat bismillah belum selesai, akan tapi untuk dasar ataupun untuk mengetahui secara ijmali sudah cukup. Dan insyaallah pertemuan kali ini akan melanjutkan pembahasan muqaddimah, masuk ke dalam matan. Baik. Kita masuk ke bait pertama. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khayra khalqihi wa littaqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi fa min 'azimi sya'nihi lam tahwihi fa ushribat ma'na dhamiri syani fa uribat fil hani bil alhani. Itu untuk 3 bait pertama. Baik, kita tahlil sedikit. Alhamdulillah, yaitu mukhtassun atau mustahaqqun atau mamlukun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, khusus bagi Allah, mustahaqqun, menjadi hak Allah, atau mamlukun, atau milik Allah Subhanahu wa taala. Falam, dan lam di sini ikhtisas atau istihqaq atau lil milki. Kalau kita sudah belajar fi'il mudhari, di sini ada namanya lam, macam-macam lam. Di sini ada 3 ihtimal. Bisa jadi ikhtisas atau istihqaq atau lil milki. Wa ala kullin fa'al. Jadi al di sini imma, kalau al di sini imma lil jinsi atau lil istighraqi atau lil ahdi. Lakin al aula kif? Lakin al aula ja'alul lami li ikhtisasi wa al jinsi. Dari beberapa pilihan tadi, dari beberapa ikhtilafat yang ada, kemungkinan penafsiran al dengan 3 kemungkinan makna lam, tapi yang paling utama walakin al-aula, tetapi yang paling utama adalah ja'lul lami liikhtisas wa al lil jinsi. Jadi lam di sini dijadikan lil ikhtisas. Kemudian untuk al di sini dijadikan lil jinsi, seperti itu. Wa inna ma adala 'an al-jumlah al-fi'liyah ila al-jumlah al-ismiyah. Limadha? Li'annaha tadullu 'ala ad-dawam wal istimrar. Kama dzakarna fi al-liqa' al-madhi anna al-isma yufidu dawaman. Al-ismu yufidu dawaman bi khilafil fi'l. Wa amma al-fi'l yufidu tajaddudan, seperti itu. Di sini sebetulnya an-nazim berpaling ataupun beralih dari jumlah fi'liyah menuju jumlah ismiyah. Wa wajhul udul anal asla, sebetulnya yang asli bentuk peralihannya seperti ini. Hamdan lillahi ay hamitu hamdan lillah. Bentuk peralihannya yaitu hamdan lillahi, yaitu hamitu hamdan lillah. Aslinya hamitu hamdan lillah, menggunakan maf'ul mutlak, hamdan lillah. Karena kenapa nazim berpaling? Karena
Dalilnya apa? Fa'innal isma yufidu dawaman. Seperti itu. Lalu nazim memasukkan huruf al pada masdar yang aslinya hamdan lillah, kemudian dimasukkan huruf al pada masdar dan dirofakkan, maka menjadi alhamdulillah. Nah, seperti itu untuk alhamdulillah. Aslinya seperti itu. Kemudian alladzi qad waffaqa alladzi qad waffaqa. Maksudnya apa? Yang sungguh telah memberi taufik, yaitu di sini aslinya kata waffaqa di sini namanya bi alifil isba. Kalau kita belajar balaghah, kemudian ilmu arud dan qawafi, di sana ada hak mustahak setiap hurufnya. Kata waffaqa, kenapa di sini ditambahkan alif? Di sini namanya aliful isba, yaitu alif untuk memanjangkan bacaan yang semestinya tidak panjang. Nah, tapi karena tuntutan syair dalam pembuatan syair itu ada namanya aliful isba, biasanya di akhir seperti itu. Kemudian qad huna litahqiq wa yuhtamalu kadzalika anha litaqlil limashtahar. Di sini tapi lebih litaklil, karena kenapa? Ada muta'alliqnya dengan at-taufiq. Kemudian kata qad di sini bermakna sungguh ya. Tapi ada kemungkinan qad di sini bermakna taklil. Nah, dan ini yang masyhur. Kenapa? Karena ada ta'alluqnya dengan at-taufiq al-aziz. Karena di sini taufik itu jarang adanya. Maka di sini qad di sini bermakna litaklil, bukan litahqiq. Seperti itu. Apa itu takwa? Sebelum kita membahas lanjutan dari baik setelahnya, apa itu takwa? Itu perlu kita tahu apa itu takwa itu sendiri. Nanti kita bahas, kita lanjutkan dulu untuk pembahasannya. Wa taufiq khalqu qudrati ta'ah fil 'abdi. Kemudian dijelaskan wa tashilu sabilil khair ilaih. Kemudian adanya taufik. Apa itu taufik? Itu diciptakannya kemampuan berbuat ketaatan yang ada pada diri seorang hamba. Wa tashilu sabilil khair ilaih. Dan dimudahkannya jalan kebaikan baginya. Jadi taufik itu jarang. Maka di sini qadnya bermakna taklil limasdahar kama huwa al-masyhur. Wa min al-qawa'id al-muqarrarati anna al-mawsula wasilatahu fi quwwatil mushtaqi fa ka'anna qawla al-muwaffiq. Artinya al-muwaffiq. Ka'annaka atau ka'annana an naqul al-muwaffiq hakada. Di antara kaidah-kaidah tadi, wa minal qawaidi sampai di sini kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu bahwa isim mausul dan silahnya bermakna isim mustaq di sini. Seakan-akan beliau berkata yang memberi taufik atau pemberi taufik. Alladzi qad waffaqa, alhamdulillahilladzi qad waffaqa, yaitu Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan taufik pada khairu khalqihi. Nanti di sabar setelahnya khairu khalqihi. Kemudian di sini dilanjutkan alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairu khalqihi walit tuqa. Lil ilmi di sini yang dimaksudkan apa? Al ilmu asyar'i ka ilmu tafsir wal hadis wa nahwihima. Jadi ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i seperti tafsir, hadis dan lain sebagainya seperti itu. Khaira, di sini kita yang perlu dijadikan pembahasan adalah khaira. Namanya tahlilul alfat kalau seperti ini. Khaira khalqihi. Aslinya bukan khaira, tapi aslinya akhyar, ismu tafdil. Kenapa nasab di sini khaira? Karena bin nasbi 'alal maf'uliyah. Nanti kita bahas bersama. Bin nasbi 'alal maf'uliyah wa huwa af'alu tafdil. Aslinya akhyar. Hudifat minhul hamzah litakhfif wa nukilat harakatul ya'i lisakini qablaha fasara khaira. Kita singkat bersama. Kemudian lafal khaira, lafal khaira dibaca nasab menjadi maf'ul bih di sini. Kenapa? Karena khaira di sini merupakan aslinya ismu tafdil dari wazan af'al. Kalau akhyar wazannya af'al seperti itu. Asalnya akhyaru,
akhyaru, pakai akhyaru, ismu tafdil ala wazni af'al. Kemudian hadifatil hamzah, kemudian buangnya hamzah di sini untuk ditakhfif. Jadi indal Arab beliau mereka tidak suka siqal. Seperti halnya iltiqa salasi nunat atau iltiqa salasi alifat, seperti itu. Mereka hukumnya makruh. Jadi di sini dibuanglah hamzahnya untuk meringankan pengucapan dan dipindahkan ke harokat ya, ke huruf yang sukun sebelum ya. Sebelum sukun apa harokatnya? Kha kan? Berarti kha-nya difathahkan seperti itu. Lalu menjadi khaira. Bentuk masdar di sini yaitu khalqi, ciptaan. Jadi di sini ciptaan bermakna isim maf'ul. Jadi khair di sini masdar khalqi kan, tapi di sini bermakna isim maf'ul. Oleh karena dinamakan binasbi 'alal maf'uliyah. Nah, kedudukannya sebagai maf'ul seperti itu. Ada yang mengatakan di sini sebagai majas menurut asalnya. Nah, tetapi makna yang sesungguhnya bukan majas. Nah, menurut istilah atau urf pemakaian. Nah, wala yukhfa anna qawlahu khairu khalqi. Kalau kita singkat di sini maka khairu khalqi di sini memisah antara dua lafal yang dihubungkan dengan huruf ataf. Jadi adanya khairu khalqi di sini adalah dua pemisah juga. Karena ada ta'alluq, memisah dua lafal yang dihubungkan dengan huruf ataf. Maksudnya apa? Perkataan lil ilmi dan walid tuqa. Nah, dan kata tuqa di sini adalah isim yang berasal dari kata taqwa. Yaitu apa itu taqwa? Ismu minat taqwa. Apa itu taqwa? At-taqwa wa imtitsalul ma'murat wa ijtinabul manhiyat. Yaitu melaksanakan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang. Itu takwa. Jadi di sini untuk pemisah lil ilmi khairu khalqihi walid tuqa. Jadi di sini bisa untuk pemisah antara lil ilmi dan walid tuqa. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita tinjau setelahnya lil ilmi khairu khalqihi walid tuqa. Kemudian di sini ada hatta nahat qulubuhum. Hatta nahat qulubuhum, kalau kita lihat di matanya. Hatta nahat qulubuhum. فإذا فرعنا على ذلك ما ذكره بقوله حتى نحت أي قصدت قلوبهم أي قلوب خلقه والقلوب جمع قلب القلوب جمع قلب وهو لحم صنع. Kalau qulub kita artikan di sini adalah apa? Mahwal qalb. Al-qalbu lahmun sonau biru ya kalau tidak salah. Lahmun sonau bariyu syakli. Lahmun sonau bariyu syakli. Kalau tidak salah seperti itu. Apa yang dimaksud dengan hati? Hati di sini kalau kita tinjau namanya lahmun sonau bariyu syakli. Wasunya qalban litaqallubihi. Baik. Kemudian atas dasar itulah Ibnu Nazm merincikan apa yang telah beliau sebutkan dengan perkataan hatta nahat qulubuhum linahwihi, sehingga hati makhluk, maksudnya hati makhluk menuju ataupun mendekat kepadanya, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kata qulub seperti yang wal qulub ai qulubu khalqi. Kata qulub di sini merupakan bentuk jamak dari qalb. Wal qulub jam'u qalbin. Limadha sumiyal qalb litaqallubihi. Karena kenapa dinamakan qalb? Karena hati itu bersifatnya berubah-ubah. Nah, yang kedua kalau kita tinjau dari segi syakalnya, lahmun sonaubari syakli, yaitu apa? Daging yang berbentuk sonaubari itu lebih ke bulat tapi mengerucut seperti itu. Itu namanya hati. Makanya dinamakan lahmun sonaubari syakli. Jadi daging yang bentuknya bulat agak mengerucut seperti itu. Itu kalau ditinjau dari syakalnya. Kemudian kenapa dinamakan qalb? Karena litaqallubihi, seperti yang kama dzakar kubra qalil seperti itu. Linahwihi hatta nahat qulubuhum linahwihi. Kemudian linahwi di sini ai lijihatihi maksudnya. Kemudian kalau kita tinjau makna nahwu di sini, ma'anin adidah. Famin ma'ani nahwi al-jihatu, yang pertama ada al-jihatu. Kemudian waqad nadhamaha ba'duhum fi baiti syair. Banyak syair yang mengatakan bahwasanya banyak syair yang mengatakan apa itu nahwu, itu banyak.
Yang pertama adalah qasdun, artinya qasdun. Yang kedua mislun, ada juga jihatun, migdarun. Qasdun wa mislun, jihatun, migdarun. Ismun wa ba'dun qalahul akhyar. Jadi di sini ada 5. Ma'ani nahwi ini ada 5. Ma'ani nahwi ada 5. Yang pertama qasdun. Apa itu qasdun? Qasdun itu tujuan. Jadi makna pertama dari nahwu adalah tujuan. Wa mithlun, dan keserupaan, serupa. Selanjutnya jihatun. Jihatun itu arah. Selanjutnya miqdarun, kadar. Kemudian ismun, bagian. Kemudian wa ba'dun, ya, bagian ini wa ba'dun. Ismun wa ba'dun ini sama bagian. Sebagian juga dikatakan waqalahul akhyar. Sebagian makna lainnya dikatakan oleh orang-orang pilihan. Nah, jadi ini yang dikatakan oleh orang-orang pilihan. Kemudian fadhamiru lillahi ta'ala. Nah, tadi di sana dijelaskan hatta nahat qulubuhum li nahwihi. Disebutkan setelahnya famin alim sya'nihi lam tahwihi. Kemudian dhamir. Fadhamiru lillahi ta'ala wa kadzalika dhamir fi qawlihi famin alim sya'nihi. Di sini namanya dhamir pada lafaz linahwihi, kembali ke siapa? Hatta nahat qulubuhum linahwihi. Linahwihi di sini haknya kembali ke siapa? Hak yang di sini kembali ke Allah Ta'ala. Demikian pula dhamir pada perkataan famin azim sya'nihi. Nah, di sini kembali juga kepada siapa? Kepada zat agungnya Allah. Nah, famin azim sya'nihi. Di sini fal idhafatu fi dzalika min idhafati sifah lil mawsuf. Jadi maksudnya apa di sini? Famin azim sya'nihi lam tahwihi. Jadi idhafat pada lafal tersebut termasuk namanya idhafatus sifah lil mawsuf. Yang asalnya seperti ini. Famin sya'nihil azimi. Artinya famin sya'nihil azimi. Karena di situ termasuk idhafatus sifah lil mawsuf, maka menjadi famin azimi sya'nihi. Nah, seperti itu. Jadi di kalimat tersebut famin azimi sya'nihi lam tahwihi didahulukan. Nah, didahulukan penyebutan sebab atas akibat. Biasanya kan akibat dulu baru sebab. Tapi di sini didahulukan dulu sebab baru akibat. Jadi penyebutan sebab atas akibat seperti itu. Dari situ kita dapat ketahui bahwa lafal min di sini bermakna sebab. Nah, famin, nah, dari min di sini bermakna sebab. Fi dzalika taqdimul illah 'alal ma'mul. Wa ulima min dzalika anna min hunalika alil. Hakada. Jadi kita ketahui bahwasanya adanya takdim di sini. Taqdimul illah 'alal ma'mul. Dapat kita ketahui bahwasanya min di sini artinya ta'lil ataupun untuk sebab atau karena seperti itu. Baik, sedikit menyinggung untuk dhamirus sya'n. Apa itu dhamirus sya'n? Sedikit faedah. Apa yang dinukilkan oleh Dr. Fadil As-Samrai. Biasanya kalau dhamir ini jatuh sebelum kalimat dan kalimat setelahnya adalah tafsiran. Biasanya seperti itu. Seperti hanya famin. Azim sya'nihi lam tahwihi. Ya, setelahnya tafsiran. Jadi maksud dengan dhamir. Nah, seringkali diistilahkan dengan dhamir yang tidak memiliki tempat kembali. Biasanya dhamir sya'an diartikan seperti itu. Kalau kita tinjau dari arti sya'nun sendiri itu bermakna memiliki kedudukan. Sya'nun sendiri memiliki kedudukan. Makanya dhamir ini digunakan ketika menyebut atau menceritakan sesuatu yang agung, yang besar. Makanya disebutkan dengan dhamir sya'an. Seperti itu. Kata Dr. Fadil As-Samrai mengatakan sesungguhnya dhamir sya'an dan qisas, ya, dhamir sya'an dan qisas dengan berbagai keadaannya digunakan untuk apa? Untuk mubalaghah dalam mengagungkan sebuah kisah. Kemudian serta mewujudkan balaghah. Balaghah itu seperti halnya retorika yang sesuai dengan sikon ataupun keadaan. Kalau kita tinjau hal yang pertama dari sisi membuatnya tersembunyi dan samar, kemudian kedua dengan mentafsirkannya karena sesuatu bila masih samar akan merangsang hati untuk menilik ataupun memahaminya lebih dalamnya seperti itu. Jadi faedahnya apa di sini? Ada namanya dhamiru sya'an, juga ada dhamiru qissah.
Intinya seperti ini. Kalau domir yang mudzakkar, maka istilahnya domir syan. Dan kalau sedangkan domir yang muannas, maka istilahnya domir qissah, bukan domir syan. Nah, ini faedahnya. Dan yang jarang sekali diketahui para thalabatul ilm. Kalau domir syan untuk muannas mudzakkar enggak. Tapi kalau untuk mudzakkar namanya domir syan, seperti halnya yang di bait tadi. Tapi kalau untuk muannas namanya domir qissah, seperti itu. Ini untuk faedah sedikit berkaitan tentang domir syan. Kemudian di bait setelahnya dijelaskan fa'usibat ma'na dhamir syani fa'uribat fil hani bil alhani. Di sini sedikit pembahasan juga yang perlu disingkap dengan tahlil. Fa bisa babi taufiqihim lil ilmi wal tuqa. Ada irtibat antara bait sebelumnya dan bait ini. Fa bisa babi taufiqihim lil ilmi wal tuqa. Dengan sebab mereka diberi taufik untuk memperoleh apa? Ilmu syar'i dan ketakwaan. Usribat. Di sini ada kata usribat. Bil bina'i lil maf'ul alladhi huwa dhamirul qulub. Nah, ai udkhila fihi wa tadakhala hub. Maksudnya di sini apa? Di sini maka hati mereka bercampur dengan makna dhamir sya'an. Nah, jadi makna dhamir sya'an di sini apa? Dhamir sya'an ini di sini maksudnya apa? Kalimat tauhid. Jadi dhamir sya'an di sini maksudnya kalimat tauhid. Kama yatadakhalu thawb ad-dibaqa wa kama yamtaziju al-lawn bil-lawn. Yuqalu bayadu ushrabu bihamratin idza imtaza al-bayadu biha wa ikhtalaf. Maksudnya apa di sini? Kalau kita tinjau dari fa'usribat makna dhamir sya'an. Fa'usribat makna dhamir sya'an. Lafal usribat dibaca dengan bentuk majhul. Limaf'ulil ladzi huwa dhamirul qulub. Yang menjadi naibul fa'ilnya adalah dhamir bermakna qulub, ya. Yang menjadi naibul fa'ilnya dhamir yang bermakna qulub. Yaitu apa? Kecintaan terhadap makna kalimat tauhid yang telah masuk ke dalam hati mereka dan meresap menyatu seperti itu. Sebagaimana pakaian menyatu, sebagaimana pakaian kama yamtazijul launa bil laun. Kemudian yuqalu kadzalika bayadu musyrabun bi hamzatin idan tazaja al bayadu biha wa ikhtalaf. Maksudnya apa di sini? Sebagaimana pakaian yang telah menyatu dengan warna pakaian. Dan seperti halnya juga warna bercampur dengan warna lainnya. Dikatakan apa? Bayadun musyrabun bihum rotin. Bihum rotin. Bila maknanya ketika warna putih bercampur dengan warna merah. Seperti itu. Jadi kita kembali ke dhamir sya'an. Dhamir sya'ni huwal madhkuru fi qawlihi ta'ala. Kalau kalimat tauhid dalam firman Allah Subhanahu wa taala sudah jelas. Fa'alam annahu la ilaha illahu. Ini namanya dhamir sya'an. Fa'alam annahu la ilaha illahu. Maka dhamir pada lafaz annahu adalah dhamir sya'an yang bermakna kalimat tauhid. Seperti itu. Lidza fa inna dhamir fi dzalika dhamir sya'ni ma'nahu kalimat tauhid. Jadi sudah jelas untuk fa'usibat makna dhamir sya'ni. Kemudian di sini dijelaskan lagi fa'uribat fil hani bil alhani. Fa'uribat bil hani bil alhani. Kemudian dijelaskan kembali fa-nya di sini masih fa sababiyah. Fa bisababi dzalikal isyrab. Nah, karena adanya isyrab tadi, uribat ai buniyat dhamiruha. Uribat di sini buniyat dhamiruha maksudnya. Dengan sebab percampuran tersebut, maka hati mereka ini diterangkan berada pada makom mahabbah yang besar. Yang diibaratkan kedai arak dengan lagu-lagu musiknya. Sampai ibaratnya seperti itu. Afwan Ustaz. Nah, Ustaz. Ini kalau di matan saya dia bukan majhul, dia fa'robat. Apa itu salah? Ini yang betul fa'uribat. Oh, jadi diganti jadi majhul aja ya? Nah, mungkin di situ ada khotok matba'i. Yang betul ya, baik. Jazakumullah. Wayakum. Di sini masih ada kaitan dengan fa sababiyah. Fa bisababi dzalikal isyraq uribat. Apa itu? Ai buniyal dhamiruha. Seperti yang dijelaskan tadi fil hani bil alhani. Maka hati mereka
setelah adanya isyok tadi diterangkan seakan-akan mereka itu berada pada makom mahabbah terbesar yang sampai diibaratkan dengan apa? Kedai arak dengan lantunan lagu-lagu dan musiknya. Nanti kita bahas bersama maksudnya di sini. Di sini filhani. Filhani di sini maksudnya sebenarnya bukan hani tapi hanati. Wahia hanutul khammar. Hanutul khammar. Jadi sebenarnya filhanati di sini hana ya. Hana artinya kedai penjual arak. Lafal. Kemudian alhan. Kalau alhan tadi kan han. Kalau sekarang alhan. Kalau alhan ini artinya kalau kita tinjau dari waduk lugawinya artinya suara indah berasal dari senar alat musik seperti itu. Kemudian kalau kita tinjau secara wal muradu bil hana huna maqamul mahabbah wa hadratur rabbi allati yusqi min dakhalaha min ar-rafiqil mahtum. Kemudian kalau kita tinjau hana ini adalah maqam mahabbah atau adanya kehadirat sang pencipta yang memberikan minuman dari khamar murni yang disegel kepada orang-orang yang telah memasuki makom tersebut, sehingga yang mendapat ataupun dia dapat mengetahui setiap rahasia yang tersembunyi di alam ini. Jadi ini seperti ini. Kalau kita lihat pelajaran dari tarbiyah nafsiyah atau ilmu nafs, ketika orang sudah berkholwah, orang mukmin berkholwah pada Rabbnya, maka seakan-akan dia itu berada dalam apa? Dalam kecintaan yang sangat dalam. Jadi kecintaan orang mukmin ketika berkholwah pada Allah seperti itu. Sampai diibaratkan filhan bil alhan. Kalau orang-orang jahiliyah itu seakan-akan mereka bersenandungan di kedai, kemudian ada alat musik. Seperti itu mereka sangat tenang. Beda halnya dengan orang mukmin. Orang mukmin ketika dia berkholwah dengan sebaik-baik ketakwaan pada Rabbnya, maka seakan-akan beliau ataupun dia berada dalam kecintaan mahabbah yang sangat besar pada Rabbnya. Seperti itu. Kemudian waqad atafa nazim. Kemudian di sini nyusunnya sebelum masuk ke summa salatu ma' salamin la'iki. Summa salatu ma' salamin la'iki. Kemudian salawat serta salam terlimpahkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Summa salatu ma' salamin la'iki ala nabi as-sahih khalaiki. Kemudian salawat serta salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan makhluk yang paling fasih dalam mengucapkan ad-dad, yaitu bahasa Arab itu sendiri. Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul Qur'ana bil i'rab. Baik. Sedikit menyingkat. Tsumma salatu ma' salamin la'iki. Di sini An-Nazim mengatakan bahwasanya salawat dan salam ke kalimat hamdalah dengan lafal summa, tidak. Summa yang menunjukkan makna tertib, urutan disertai jeda dengan isyarat bahwa tingkat ataupun derajat yang berkaitan dengan makhluk itu diakhirkan ataupun dibelakangkan daripada tingkat derajat yang dikaitkan dengan sang pencipta. Itu namanya faedahnya summa. Di situ seperti itu. Ai ar-rahmah al-makrunah bit-ta'dim. Kemudian tsumma salatu ma' salamin la'iki. Tsumma salatu ma' salamin la'iki. Kemudian beliau berkata, tsumma salatu ma' salamin la'iki. Kemudian An-Nazim berkata, kemudian salawat, yaitu rahmat yang disertai pengagungan serta salam, yaitu penghormatan dan pengagungan juga yang layak. Di sisi siapa? Di sisi bijani sallallahu alaihi wasallam. Di sisi siapa? Di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ma yu'tihi Allahu li nabiyhi yazidu ala jam'i ma yu'tihi li ahlihi wa inayatihi. Maksudnya apa di sini? Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya itu melebihi apa yang diberikannya kepada orang biasa. Jadi orang yang mendapat pertolongannya dari lafaz as-shalah merupakan isim masdar. Ya, di sini namanya isim masdar bagi lafaz shalla. Sedangkan bentuk masdarnya yaitu at-tasliyah. Bentuk masdarnya at-tasliyah. Jadi di sini al-masdar li shalla, masdarnya apa? At-tasliyah. Walam yu'abbir biha. Jadi di sini at-tasliyah walam yu'abbir biha. Bihamiha al-adab. Maksudnya di sini apa? Jadi kalau kita lihat dari penyusunan nazam tidak menggunakan lafaz at-tasliyah karena dianggap bermakna siksaan gitu loh. Maka menggunakan
shalla, bukan tasliyah. Karena dianggap bermakna siksaan. Kemudian lafal salam, kemudian masuk ke salam. Tadi kan summa shalah kemudian ma'salam. Summa shalatu ma'salam. Summa shalatu ma'salam. Lafal salama. Sedangkan bentuk asalnya apa? Taslim. Kenapa tidak menggunakan taslim? Dan misalnya nazam tidak menggunakan lafal at-taslim. Kenapa? Malah menggunakan salam, bukan taslim. Ya, aslinya masdarnya taslim. Kalau tadi kenapa tidak menggunakan tasliyah? Karena tasliyah ada ihtimal siksaan, bermakna siksaan. Maka an-nazim memilih menggunakan sholah, bukan tasliyah. Nah, baik. Kalau untuk salam, kenapa tidak menggunakan taslim, tapi menggunakan salam? Nah, supaya sesuai dengan lafaz as-shalah. Nah, jadi di sini ada namanya munasabatu asyir. Namanya munasabatu asyir. Kalau kita belajar namanya taktian arabian, kemudian dalam syair itu penting sekali pemilihan kata dalam membuat sebuah syair seperti itu. Jadi ini sungguhnya penyusun nazam menghubungkan keduanya sholah dan salam. Karena menurut ulama mutaakhirin makruh menyendirikan ataupun memisahkan satu dari yang lain. Jadi ada hukumnya juga. Dari dalam Arab itu ketika sudah menempatkan wazan dengan sigoh tertentu di pertama, maksudnya di baris pertama, kemudian setelahnya harus sama juga. Dan kalau bisa beda ataupun beda susunannya, beda sigohnya, itu bisa jatuh dalam hukum makruh. Karena menyendirikan atau memisahkan satu atau salah satu dari yang lain, itu hukumnya makruh dalam ilmu bahasa Arab. Kemudian setelah summa salatu ma'salam min la'iki ala nabi afsahil khalaiki. Ala nabi afsahil khalaiki. Dari pada lafaz ala nabi bitasydidi wa yajuzu kadzalika tarkuhu ma'al hamzah. Jadi atas lafaz. Jadi lafaz an-nabi dibaca dengan tasydid pada huruf ya-nya, an-nabiyyi, ala nabiyyi, seperti itu. Boleh juga tanpa tasydid. Disertai huruf hamzah pada lafaz nabi, ya, berwazan fa'il. Bisa bermakna dengan isim fa'il juga ataupun isim maf'ul. Jadi di sini penyusun nazam memilih ataupun menggunakan lafal nabi bitasydid ya, bukan lafaz rasul. Kenapa? Karena lafaz nabi lebih sering ditemukan dalam Al-Qur'an. Coba dibandingkan berapa kata rasul dan kata nabi dalam Al-Qur'an. Pastinya nabi lebih banyak daripada rasul. Seperti itu. Sedangkan sebagian ulama memilih menggunakan lafaz rasul, ya, menggunakan lafaz rasul, bukan lafaz nabi. Karena kerasulan itu lebih afdal, lebih utama daripada an-nubuwah, kenabian. Berbeda dengan pendapat kalau tidak salah Al-Is bin Abdissalam. Nah, kalau Al-Is bin Abdissalam berbeda pendapat dengan ulama yang lain seperti itu. Kemudian afsahil khalaiki, makhluk yang paling fasih. Nah, maksudnya apa? Ya, ini yang sangat fasih. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Gimana bunyinya? Kalau tidak salah, ana afsahu man nataqa bid-dhad. Ya, artinya apa? Akulah orang yang paling fasih dalam pengucapan huruf dhad. Nah, itu fasaha, kefasihan. Jadi kefasihan ini digunakan untuk mensifati mutakallim. Fasih ini sifat yang digunakan untuk mensifati seorang mutakallim. Ada juga kalam, kalimat. Dan kalimat, nah, kalam itu kalau dalam bahasa kita kalimat. Dan kalimat dalam bahasa kita ada kata. Nah, jadi jangan terbolak-balik. Maka bisa dikatakan mutakallim fasih atau kalamun fasih atau kalimah fasihah, itu boleh. Berbeda dengan balaghah. Nah, maka kalau balaghah digunakan untuk mensifati mutakallim dan kalam saja, tidak untuk kalimat, maka dikatakan mutakallim baligh atau kalamun baligh. Namun tidak pada kalimah balighah, tidak bisa. Arti fasahatul mutakallim maksudnya yaitu kemampuannya untuk mendatangkan ataupun membuat kalam yang fasih. Dan arti dari fasahatul kalam dan fasahatul kalimah adalah terbebasnya dari unsur tanafur atau hasyu atau ta'kid atau balaghatul mutakallim, yaitu kemampuannya untuk mendatangkan ataupun membuat kalam yang balik. Dan arti dari balaghatul kalam yaitu menyesuaikan dengan tuntutan keadaan disertai fasihnya kalam. Jadi kita melihat mungkal halnya.
ketika kita berdakwah dan muqtadal halnya adalah mujtama' alam dan audiennya adalah mujtama' alam, ya kita berbicara ala qadri uqulihim. Seperti itu. Bedanya ketika kita menyampaikan sesuatu di depan teman-teman kita yang mungkin thariqatu tablignya berbeda seperti itu. Jadi hasba muqtadal hal. Jadi tergantung retorika penyampaian tergantung kepada audiens. Jadi kita lihat. Jadi kalimah ala qadri uqulihim seperti itu. Kemudian di sini sedikit menyingkap al di sini maksudnya apa? Muhammadin wal ali. Muhammadin wal ali. Al di sini banyak sangat ikhtilaf. Di sini al di sini kalau kita tinjau dari qadar ismun jamun la wahid lahu min lafzi. Jadi tidak ada wahid dalam lafaznya. Wa asluhu awwalu kajamalin min badri taswiri. Kalau kita lihat di wa ali wal ashabi. Benar. Wal ali wal ashabi Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul Qur'ana bil i'rabi. Dan juga jadi sejak salawat serta salam tadi tidak hanya terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saja, tidak, akan tapi kepada siapa? Terlimpahkan kepada para keluarga serta sahabat, yaitu orang-orang yang benar-benar kokoh. Man atqanul Qur'ana bil i'rabi, benar-benar kokoh dalam Al-Qur'annya. Sebab apa? Sebab kuat mengerti tentang i'rab ataupun nahwu di sini. Tapi sedikit menyingkat. Apa itu udah sahabat? Di sini nanti ada banyak tahawulat. Definisi sahabat dari banyak ta'rifat yang ada, kita ambil satu aja. Misal, man istama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan fi hayatihi walau sah wahidah. Itu yang paling mudah, ta'rif yang paling mudah. Yaitu orang beriman yang pernah berkumpul dengan Nabi Muhammad pada masa hidupnya walau hanya saat saja. Itu sudah dinamakan sahabat. Dan dia mukmin ya pastinya. Jadi kalau kita lihat definisi di atas, berarti di sini mencakup setiap orang meskipun ia sama sekali tidak pernah meriwayatkan satu hadis dari Nabi. Bahkan orang buta sekalipun seperti sahabat siapa namanya? Yang buta Ibnu Ummi Maktum kalau tidak salah. Dan anak kecil yang pernah diusap kepala Nabi itu termasuk sahabat. Kalau kita lihat tinjau dari tarikh yang ada seperti itu. Di sini sebelum kita masuk ke bait selanjutnya ada istifadah yang perlu kita ambil di sini. Yaitu tingkatan orang thalabul ilm. Tingkatan orang belajar itu ada 3. Yang pertama adalah mubtadi. Kedua mutawassit. Yang terakhir muntahi. Kalau yang pertama itu mubtadi. Apa itu mubtadi? Kalau mubtadi itu pelajar pemula. Pelajar pemula. Yaitu orang yang baru mempelajari disiplin sebuah ilmu dan ia belum mampu menggambarkan tasawur dan menyimpulkan sebuah permasalahan. Ini namanya mubtadi. Jadi kalau kita masih dalam level mubtadi, biasanya seperti itu. Kita belajar, tapi belum mampu menggambarkan tasawur sebuah masalah dan belum bisa menyimpulkan juga. Nah, itu untuk mubtadi. Kemudian kalau mutawassit itu menengah. Jadi orang yang belajar sebuah disiplin ilmu, dia sudah mampu menggambarkan, mampu tasawur. Akan tapi dia belum bisa berargumentasi ataupun beristidlal. Mana dalilnya harus dipakai, mana dalilnya harus dipakai yang pas dengan masalah ini. Itu namanya masuk dalam kategori mutawassit. Nah, kalau yang terakhir adalah muntahid. Itu paling tinggi. Ini namanya tingkatan mahir ya. Jadi di sini orang yang mempelajari sebuah disiplin ilmu dan dia sudah mampu menggambarkan, dia mampu tasawur sebuah masalah serta menyimpulkan sebuah permasalahan tersebut dan mendatangkan dalil-dalilnya. Ini namanya tingkat mahir, sudah di atas. Tapi kalaupun kita sudah sampai di tingkat mahir, tidak ada kata habis dalam ilmu. Al ilmu katsir wal umru li tahsilihi qasir. Jadi ilmu itu sangat banyak, tapi umur kita untuk mendapatkan sebuah ilmu itu sangatlah pendek. Al-ilmu katsir wal umru li tahsilihi qasir. Tapi masih dalam pembahasan wal ali wal ashabi. Tapi di sini sedikit ada perbedaan. Apa sih yang dimaksud dengan ashab, al ini apa? Kalau perbedaan di sini ada namanya sahabat,
kasih, kemudian kekasih sejati, bahkan teman itu beda sekali. Kita dapat di Al-Quran juga banyak kata sodik, mungkin khalil, kemudian habib, kemudian sahib. Itu ada 4. Di sini semuanya punya definisi yang berbeda. Kita mulai dari sodik dulu, sodik, sodikun atau sodikotun, yang artinya sahabat. Jadi apa itu sahabat? Apa itu sodik atau sodikoh? Itu orang yang merasa senang bila temannya senang dan merasa susah atau sedih. Bila temannya susah atau sedih, itu namanya sodik atau sodikoh. Seperti itu. Itu namanya sodik atau sodikoh. Kemudian yang kedua ada namanya khalil atau khalilah. Orang yang merasa bahagia bila temannya bahagia dan merasa susah bila temannya susah, dan rasa cintanya telah bercampur ke dalam anggota tubuhnya serta sanggup mengorbankan segala halnya untuknya. Itu namanya khalil. Kalau kita artikan dalam bahasa kita namanya kekasih. Nah, itu bedanya. Kemudian yang ketiga namanya habib atau habibah. Ini tingkatannya kekasih sejati kalau dari foto logonya. Yaitu orang yang merasa bahagia kalau temannya bahagia dan merasa susah atau sedih kalau temannya susah atau sedih. Dan rasa cintanya sudah bercampur ke anggota tubuhnya seperti hanya Khalil. Nah, tapi ada tambahnya. Tapi sanggup mengorbankan harta benda untuknya juga. Itu namanya habib atau habibah. Dan terakhir, ini yang paling am, ya salah digunakan. Sohib atau sahibah. Ini artinya teman. Jadi orang yang sudah lama bergaul dengan kita, kemudian kata ini mencakup semuanya, bisa mencakup teman karib, sodik tadi, ataupun bisa mencakup teman, ataupun kekasih, atau teman biasa. Jadi sangat am sekali sohibah di sini. Jadi perlu dibedakan antara sodik, khalil, kemudian ada juga habib dan sohib. Ini perlu dibedakan. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Di sini waqad hadaftu ma'anhu ghina wa zidtuhu fawaidan bihalagina. Di sini dijelaskan dan dalam nazam ini yang berikut maksudnya. Mu'alif berkata, di sini waqad hadaftu minhu ma'anhu ghina. Mu'alif terkadang membuang sebagian masalah yang ada dalam kitab jurumnya yang sekiranya tidak perlu yusabu bil iqalah. Nah, kemudian juga wazidtuhu fawaidan bihalagina. Dan mu'alif menambahkan beberapa faidah yang belum ada dalam kitab jurumiyah. Mutammiman li ghalibil abwabi yafhamu qawli li'tiqadi wasiti. Jadi bilang seperti itu. Yaitu sebagai pelengkap. Mutammiman li ghalibil abwabi. Sebagai pelengkap, kemudian penyempurna setiap babnya. Nah, jadi maka dengan adanya hadful iqalah dan zidul fawaid di sini, maka dengan demikian nazam ini seperti syarah ya. Nazam tapi alurnya seperti syarah ataupun komentar bagi kitab jurumiyah seperti itu. Sa'altu fihi min sadiqin sadiqi faja'a mithla syarhil kitab. Jadi aslinya seperti ini, sahabat karib dari nazim, penyusun nazam Imre itu sendiri yang memahami ucapan saya. Maksudnya saya di sini apa? Nazim. Karena memiliki keyakinan yang kuat bahwa si penyusun itu yaitu An-Nadim dan Asy'ari di sini mampu untuk menyingkap hal-hal yang ada dalam permasalahan dalam kitab jurumiyah. Makanya di sini faja'a mislu syarhil kitabi seperti itu. Ini untuk secara ijmali seperti itu. Kemudian di sini sebelum masuk ke bab kalam masih ada juga bait selanjutnya. Idil fatah hasbu tiqadihi rufi wa kullu man lam yaqtaqid lam yantafi. Ini sangat ada tarbiyah nafsiyah sekali dalam bait ini. Idil fatah hasbu tiqadihi rufi wa kullu man lam yaqtaqid lam yantafi. Seorang pemuda, idil fatah ya, seorang pemuda. Hasbu tiqadihi rufi. Tergantung pada komitmennya. Jadi seorang pemuda dilihat dari komitmennya. Kemudian wa kullu man lam yaqtaqid lam yantafi. Kalau pemuda tergantung pada komitmennya yang tinggi. Jadi seorang pemuda bisa dilihat dari komitmennya yang tinggi, yang kuat, dan tidak plan seperti itu. Dan barang siapa yang tidak memiliki komitmen yang kuat,
maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat. Idil fatah biqadri fi wa kullu man lam yaqid lam yantafi. Kalau seseorang belum punya komitmen yang kuat, jadi berarti orang tersebut belum bisa mengambil faedah. Seperti itu. Maksudnya apa? Di sini tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian panas alul mannana ayyujirona minar riya mudha'ifan ujurona. Ini masih kalimat jumlah dua ya. Maka di sini an-nazim, maka mohon di sini, maka aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi anugerah yang banyak agar menjaga dan menyelamatkan dari riya. Jadi di sini doa dari nazim. Dan menggandakan pahala. Jadi pertama berlindung dari riya. Panas alul mannana ayyujirona minar riya mudha'ifan ujurona. Yang pertama berlindung dari sifat riya. Yang kedua untuk memberikannya melipat gandakan pahala kepada an-nazim, pengarang nazim ini. Kemudian wa ayyakuna nafi'an bi ilmihi man kana bi hifdhihi wa fahmihi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan manfaat pada ilmu, maksudnya ilmu yang ada dalam nazam ini pada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Man kana bi hifdhihi wa fahmihi, man kana ini diartikan di sini bersungguh-sungguh. Bi hifdhihi wa fahmihi, yang bersungguh-sungguh dalam menghafal dan memahami isi dari nazam yang ada dalam pada nazam berikut seperti itu. Alhamdulillah secara ijmali sudah kita singkat muqaddimah dari sang muallif. Mungkin untuk kalam bisa dilanjutkan atau sebelum lanjutkan di bab kalam ada sedikit iklan yang semoga mafhum ladal jami' bagi ustaz, asatidzah, ustazat yang ingin untuk mentakdimkan matan ataupun nazam yang sifatnya ada dalam muqarrar, bisa menghubungi admin 1 ya untuk mentakdim atau menyetorkan matan ataupun nazam yang ada untuk mendapatkan sanad. Mungkin ada yang ingin sanadisasi dari kitab-kitab yang ada. Jadi ada namanya riwayah khasah dan riwayah khasah. Kalau riwayah berarti menghafal dan disetorkan secara khasah, musyabahah dengan mujiz seperti itu. Dan untuk dirahnya bisa diambil bersama seperti itu. Ini sedikit iklan yang ada. Mungkin ada yang ditanyakan untuk iklan. Tafadhol. Type untuk ada pertanyaan masuk. Type sudah. Kalau untuk screen insyaallah mulai bab kalam karena ini masih muqaddimah. Jadi Ana sendiri mengambil beberapa fawaid dari kitab-kitab lain. Untuk kedepannya insyaallah mulai dari bab kalam lafdzun mufidun sampai akhir insyaallah ada PowerPoint-nya. Insyaallah kita himpun jadi satu untuk kita tulis untuk diangkat di syasha seperti itu saja. Karena ini masih muqaddimah, jadi tidak diangkat di syasha dengan PowerPoint seperti itu. Untuk kedepannya mulai bab kalam sampai seterusnya insyaallah akan dirangkum dalam PowerPoint. Kalian lafdzul mufidun musnadun wal kalimatul lafdzul mufidun mufrad itu sampai akhir insyaallah akan dibungkus dengan PowerPoint. Insyaallah diangkat di layar seperti itu. Izin tanya Ustaz. Nah Ustaz, betul Ustaz. Ini Ustaz, saya dulu belajar paling mentok itu sampai mutamimah, belum imriti. Dan dulu ketika mengi'rab itu kita selalu melewati, kalau dihadapkan dengan syair kan ada beberapa syair itu kita lewati karena memang tidak bisa. Nah, yang ini saya tanyakan Ustaz, apakah benar pernyataan ini bahwasanya ketika syair atau nazam itu mesti dia menabrak kaidah-kaidah bahasa karena bahasanya adalah darurat syair. Misalkan kalau kaidah di jurumiyah kan kalau isim dia kan wala jazma fiha. Kemudian kalau kaidah misalkan huruf tadi apa yang
Tsumma sholatu ma salamin laikin. Ma itu mungkin ma'a dia harfu jarin yang dia dalilnya adalah alladzi la yasluhu dalil ismi wala dalil fi'li. Nah, itu apakah dengan penjelasan Ustadz itu saya kira bisa di-i'rab semua. Tapi ilmu saya yang dulu mengatakan pokoknya prinsipnya kalau syair itu bisa nabrak-nabrak kaidah karena darurat syair dan sebagainya. Nah, itu gimana Ustadz penjelasannya Ustadz? Syukur Ustadz. Nah, Ustadz, jadi untuk menanggapi hal seperti itu Ustadz, sebetulnya untuk aslinya untuk mempermudah talib saja Ustadz ketika belajar supaya tidak bertabar ataupun tatkik dalam sebuah syair, mungkin untuk mempermudahkan saja. Nah, tapi kalau kita tinjau secara dalam, oke, kalau kita tinjau dari masalah nahwu mungkin bertabrakan. Cuman kalau kita korenkan ataupun muqaranah dengan kaidah lain seperti kaidahnya ilmu arud, ilmu qawafi, ilmu balaghah, itu nanti ada juga. Contohnya di sini apa tadi? Contoh manil ustad. Kalau sih man al ustad ya dah. Kenapa dia ada manil ustad? Bisa jadi kasrah. Karena takhallus. Nah, dan kita dulu kalau belajar secara ilmu nahwu itu harus sukun kasrah ya dasar. Jadi sebenarnya kalau kita korenkan dengan ilmu lain seperti ilmu arud, qawafi, balaghah dan lain sebagainya, sebetulnya semua bisa dijangkau dengan akal pikiran kita sambil. Tapi mungkin untuk ilmu tadi, ketika kita mengajar santri yang mungkin tadi mungkin di mahat-mahat setingkat tawasit atau SMP seperti itu nggak baik kalau kita menyampaikan pandangan yang luas ataupun al-ikhtilafat al-lughawiyah, itu nggak baik. Makanya dulu kalau kita temukan banyak di kalangan para mudarrisin ketika mengajarkan talim yang udah ketika syair berbenturan dengan ilmu nahwu ataupun kaidah nahwiyah seperti itu. Jadi kalau kita korenkan sebetulnya juga ada kaidah lain yang ada terlibat dengan itu sendiri gitu. Seperti itu Ustaz. Syukran Ustaz. Jadi mungkin bisa diadakan mungkin daurah ilmu arud dan qawafi untuk thalabah hablul ummah, mungkin bisa Ustaz. Jadi di situ ada namanya ilmu kita membuat syair itu gimana, itu ada ilmunya Ustaz. Contohnya taktian arudiyah, di mana kita memotong sebuah teman alhamdulillah qad waffaqa. Kenapa dipotong di waffaqa? Karena ada aliful isbah. Bukan dilanjutkan. Lil ilmi khairu halqihi. Kenapa dipotongnya di waffaqa bukan lil ilmi? Nah, namanya ada aliful isbah untuk memotong ini. Seperti itu Ustaz. Saya mungkin ada yang lain. Fadil Ustaz. Saya mungkin seperti itu Ustaz. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Afwan Ustaz, ingin bertanya Ustaz. Nah, untuk setoran itu minimal berapa bait Ustaz per hari atau ada batasan-batasan gimana Ustaz? Ustaz. Ini hanya takdim atau isnad Ustaz? Gimana Ustaz? Ini akadnya setoran saja atau isnad? Setoran aja Ustaz. Nah, kalau setoran mungkin kembali ke kudroh nafsiyah sendiri Ustaz. Jadi bisa dilihat saja dari kemampuan diri sendiri. Jadi kalau untuk setoran ini namanya lebih ke individu ya Ustaz. Ketika bisa lebih banyak lebih baik. Kalau bisa sedikit tidak mengapa gitu. Karena yang penting istiqomah Ustaz. Karena al-ibratu fil amal apa? Al-qalil al-mustamir wa laysal katsir az-zail. Seperti itu Ustaz. Jadi semampunya saja. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Jazakallah khair. Amin wa alaikum Ustaz. Baik, ada yang lain? Fadhal. Untuk Ustazah Nur Iza tadi, insyaallah mulai bab kalam Ustazah bisa kita share screen karena ini masih muqaddimah, maka kita bisa share screen. Insyaallah babul kalam sampai akhir kita share screen dalam bentuk PowerPoint seperti itu. Tafadhal Ustaz, ada salam untuk bertanya. Afwan Ustaz. Nah, Ustaz. Kalau boleh Ustaz, metodenya 1 bait dibaca dulu, diterjemahkan secara bebas baru dibahas dalam Ustaz. Thank you Ustaz. Insyaallah Ustaz. Tadi Ya, mungkin Ustaz. terlalu melebar Ustaz. Iya Ustaz, terima kasih Ustaz.
Udah, insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik. Syukran ala hadhihi mudakhalah. Saya pada yang lain. Mana Ustaz? Nah, Ustaz, tafadhol Ustaz. Kalau yang sanad itu atau yang isnad itu gimana Ustaz? Kalau yang sanad ini bisa Ustaz. Jadi mungkin kalau Ustaz sendiri ataupun yang lain, jadi insyaallah sanad untuk nahwu dari yang paling dasar sampai alfiyah, bahkan zawid alfiyah insyaallah ada syaratnya Ustaz. Jadi tergantung hafalannya tolabah saja. Jadi untuk sanad tidak memaksa, bagi yang sudah hafal bisa distorkan baik dari jurumiyah, kemudian tamimah, kemudian imriti, kemudian ada juga lamhatul i'rab, kemudian juga ada juga qatrun nada sampai alfiyah insyaallah ada syaratnya Ustaz. Jadi setiap apa yang harus dihafal itu dihafal. Kalau itu kitabnya mengandung matan ataupun nazam. Seperti Ustaz. Kemudian untuk teknisnya, untuk sanad itu sendiri bisa dikonfirmasikan dengan mujiznya saja. Jadi mungkin bisa dijabri lewat WhatsApp seperti itu. Iya. Syukran Ustaz. Nah, maafkan Ustaz. Tafadhol, ada pertanyaan lagi? Ini ada dua sanad Ustaz. Ada sanad diroyah dan riwayah. Jadi kalau diroyah ini insyaallah setiap selesai kitab ada sanadnya Ustaz. Dan untuk sanad diroyahnya itu kalau untuk ikhwan kemarin disepakati hari Kamis malam. Jadi bisa yang ingin isnad terkhususnya kitab tertentu bisa menghubungi admin 1 Ustaz. Jadi waktu store-nya untuk ikhwan itu Kamis malam. Seperti itu Ustaz. Mulai pekan depan. Semua mutul Ustaz. Tapi alangkah baiknya diselesaikan satu-satu dulu Ustaz. Seperti itu Ustaz. Iya Ustaz, sama-sama Ustaz. Afwan barakallahu fiik. Kalau untuk Afwan, tahu Ustaz? Itu dari muqaddimahnya Ustaz atau mulai dari apa? Ya, dari basmalah Ustaz. Basmalah muqaddimah, karena muqaddimah di sini masih dirtibat. Nah, jadi masih registernya dari muqaddimah. Oke, syukran Ustaz. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Ada soal lagi Ustaz, pertanyaan tafadhol. Jadi setorannya Imriti, Baikuni atau apa nih Ustaz? Untuk pertama, kalau diselesaikan satu-satu. Kalau untuk takdim dulu dari Baikuni Ustaz. Kemudian baru Al-Waraqat, baru Imriti. Karena Imriti ini sangat banyak. Maksudnya tergolong banyak. Kalau untuk Baikuni hanya puluhan saja. Kemudian Waraqat masih standar, baru Imriti. Seperti itu Ustaz. Ustaz. Untuk selanjutnya, apakah kamera bisa dibuka Ustaz biar belajarnya nggak kaku gitu Ustaz? Insyaallah Ustaz. La syabaka jaidah insyaallah. Insyaallah Ustaz. Semoga syabakahnya bagus. Soalnya, nah Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Kalau Ustaz ada yang ditanya lagi Ustaz, betul. Afwan Ustaz, untuk jadwal setorannya tadi hari Kamis ya Ustaz? Itu melalui apa Ustaz? Nanti WhatsApp atau? Jadi bagi tolabah yang setoran itu nanti kita jadikan satu Ustaz, di Meet. Oh, di Meet. Oh. Nah, ya, di Meet. Ya, Ustaz. Saya untuk seperti itu alangkah baiknya dari yang dasar Ustaz. Insyaallah kalau alfiyah di semester 3 enggak semester 2 Ustaz. Kalau kita selesai Imriti di semester 1, semester ini insyaallah semester 2 masuk alfiyah Ustaz. Jadi setiap fan ilmu itu alangkah baiknya dipelajari dari yang paling dasar Ustaz. Supaya asasnya kuat seperti itu Ustaz.
Jadi bisa dilihat Ustaz, hasilnya juga bisa beda. Sedikit cerita dari Ana. Dulu di Jamiah ada tulab yang sudah belajar atau merasakan adoknya ma'had selama 6 tahun dan beliau belajar dari kitab dasar. Dan ada juga teman yang dari madrasah hukumiyah, SMA umum maksudnya. Kemudian kursus beberapa waktu, kemudian masuk di fakultas, mungkin di fakultas keislaman, mungkin fakultas syariat yang lain. Kemudian di situ sangat beda Ustaz. Walaupun sama-sama satu kelas, sama-sama kitab yang dipelajari sama ketika itu, pengajarnya sama, tapi serapan dalam memahami sebuah materi berbeda Ustaz. Karena apa? Karena yang satunya sudah belajar dari awal, dari dasar secara runtut, yang satunya hanya bermodalkan akselerasi aja, belajar cepat untuk diterima di fakultas tersebut. Jadi ini rasanya di akhir Ustaz. Seperti itu Ustaz. Dia alangkah baiknya dari yang paling dasar. Barakallahu fiik. Mungkin ada yang lain Ustaz. Fadhil Ustaz. Dan mungkin kalau tidak sudah cukup, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.